Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Ada sukacita pagi ini? Ada semangat pagi ini? Puji Tuhan. Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Tuhan Yesus sumber kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema tetap tegar di masa sukar. Iya, tetap tegar di masa sukar. Nah, kali ya kan udara ini lagi sukar gitu ya kan. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat Tuhan, bagaimana agar kita tetap tegar, tetap kuat dalam mengatasi situasi sulit saat ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau semuanya boleh berjalan dengan baik, kalau semuanya tidak ada kendala, kalau semuanya tidak ada tantangan rintangan. Nah, bagaimana sebaliknya? Bagaimana sebaliknya? Kalau kita menghadapi masa-masa sulit di dalam hidup kita, ini curhat ini pendengarannya. Kalau kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita, ada masa-masa sedang keadaan tidak baik-baik saja, semua tidak berjalan dengan baik. Masalah ekonomi, masalah dalam bisnis yang menurun, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, hubungan yang mungkin kurang baik, masalah dalam studi, mudah-mudi, mungkin ada masalah dalam jodoh. Pasti ya, ada di antara kita mengalami yang namanya masalah, pergumulan hidup, tantangan hidup, badai hidup, kerikil hidup. Iya, pasti ada kita yang mengalaminya. Nah, pagi ini jemaat Tuhan, seriuskan semuanya. Sini dulu sini. Karena temanya tetap tegar di masa sukar, jadi kita harus tetap tegar. Amin. Semua jemaat Tuhan tetap tegar. Amin. Haleluya. 4 poin yang jadi perenungan kita pagi ini, 4 rahasia agar kita bisa tetap tegar di masa sukar saat ini. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat dan yang kelima. Sama-sama kita boleh bacakan, yang kita boleh tampilkan, kita boleh bacakan bersama-sama. 1, 2, ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Iya, tetap percaya kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Raja Daud mengalami ketakutan dalam menghadapi musuh-musuhnya yang merasa terhimpit, tertekan, tapi ia tetap menaruh iman pengharapannya kepada Tuhan, kepada Allah. Dikatakan ayat 5 dan 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia
Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Raja Daud mengalami ketakutan, tekanan dalam menghadapi musuh-musuhnya, merasa tertekan, tetapi dia tetap menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita juga sebagai jemaat Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita mau serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah, tempat perlindungan kita. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Kita mau menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Kita minta percaya kepadanya, dan kita boleh lihat karyanya, pertolongannya nyata bagi setiap kita. Percayalah kepada Tuhan, dan kita mau terus lakukan yang baik. Sebab kasih setia Tuhan boleh terus nyatakan bagi setiap kita. Nah, poin yang kedua yang menjadi perlindungan kita pagi ini, yang pertama tadi, agar kita tetap tegar di masa sukar, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Kita buka kitab kita, Yeremia 17 ayat 7. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh sama-sama membacakannya. Yeremia 17 ayat 7. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Kita semua jemaat Tuhan di sini, kita semuanya mau menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Kita semua mau menjadi orang yang diberkati. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita tahu kita punya harapan, punya pergumulan, tapi mau kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita mau belajar apa sih ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Apa ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, bukan setengah hati ya. Dengan sepenuh hati. Tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Mengakui Tuhan dalam segala jalan kita, berjalan di jalan yang lurus. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Tidak bersandar pada pengertian sendiri. Mengakui Tuhan dalam segala jalan kita, berjalan di jalan yang lurus. Mengandalkan Tuhan berarti mempercayakan segalanya, seluruh hidup, termasuk segala aspek dan situasi kepadanya. Mengakui keterbatasan diri dan mempercayakan segala sesuatu kepada kehendak dan rencananya. Mengandalkan Tuhan berarti kita mengangkat tangan agar Tuhan yang turun tangan, menandakan penyerahan diri kita kepadanya. Iya, jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan? Ini yang menjadi perlindungan kita. Ini yang menjadi perlindungan kita secara pribadi. Apakah kita
Sudah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, mengakui Tuhan dalam segala jalan kita, dan berjalan di jalan yang lurus. Ini jadi pedoman kita. Mari tetap mengandalkan Tuhan agar tetap tegar di masa sukar. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita buka kitab kita, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Tetap mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita. Kita boleh tetap tegar di masa sukar saat ini kalau kita terus percaya kepada Tuhan dan kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, poin yang ketiga yang menjadi perenungan kita pagi ini, tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang terbaik. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ya, kita boleh sama-sama membacanya ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 sudah ditampilkan juga di depan. 1, 2, ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya. Tetap lakukan yang terbaik. Yang pertama, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau lakukan yang terbaik. Kita mau tetap andalkan Tuhan. Ini nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ada sini yang bernama Timotius? Ya, puji Tuhan. Ini nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius agar tetap melakukan yang terbaik dalam tugas pelayanan yang dipercayakan. Iya. Bagaimana supaya Timotius tetap melakukan tugas dan pelayanan yang dipercayakan oleh Rasul Paulus, memberikan yang terbaik. Kita juga bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan sesama, kita mau lakukan yang terbaik. Sebab kita adalah buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Iya. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Mari lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dan dalam hubungan dengan sesama. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam semua aspek kehidupan, kita memuliakan namanya dan menjadi saksi-saksinya. Amin. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Iya, aminnya kecil kali ya kan. Semuanya kita cuma Tuhan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini kita sebentar lagi ada mau beli TV, beli kipas ya kan. Iya, yang mau nambah bolehlah supaya bisa kita beli TV, beli kipas. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Bukan untuk bendahara, untuk Tuhan. Supaya kita tidak kepanasan ya kan. Supaya sebelah sini tidak mereng-mereng lehernya.
Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, poin yang keempat, rahasia agar tetap tegar di masa sukar. Poin yang keempat yang menjadi pedoman kita pagi ini, tetap hidup rukun. Ya. Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun sama dengan baik, damai. Baik, damai, tidak bertengkar. Iya. Kita buka kitab kita, Amsal 20 ayat 3. Bagaimana kita boleh bisa tetap tegar di masa sukar? Yang pertama tadi, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, lakukan yang terbaik, dan yang keempat, hidup rukun. Oke, kita boleh bersama-sama membaca Amsal 20 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbatahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan. Iya. Terhormatlah, katakan di sini ya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kita semua jemaat Tuhan di sini, kita orang-orang yang terhormat, amin. Kita tidak suka punya amarah yang meledak, amin. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, terhormatlah. Ya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Biarlah kita menjadi jemaat yang terhormat, yang tidak suka menyimpan amarah. Kita buka kitab kita, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Bagaimana kita agar bisa tetap kuat, kita tetap tegar, hidup rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mau ditampilkan? Mazmur ya, kita boleh sama-sama membacakannya ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1, 2 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak seperti embun gunung Hermon. Iya. Rahasia yang keempat agar kita bisa tetap tegar di masa sukar, hidup rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bagaimana kita bisa terus rukun satu dengan yang lain di dalam jemaat, di dalam keluarga, di dalam lingkungan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Walaupun kadang itu kalau teorinya gampang ya kan, teorinya gampang, tapi praktiknya sulit. Tapi kita mau belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa tetap tegar, bisa kuat. Kita mau hidup rukun satu dengan yang lain. Kita mau saling bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal ini menggambarkan bagaimana kerukunan dalam suatu komunitas menciptakan aliran-aliran berkat yang merata dari satu anggota ke anggota lainnya. Pentingnya kerukunan dalam kehidupan Kristen membawa berkat dan kebahagiaan yang tak terukur. Kesimpulan,
Ya kan, kesimpulan. Bagaimana tadi agar kita tetap bisa kuat, tegar di masa sukar? Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kita memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan. Seperti Raja Daud, walaupun banyak tantangan pergumulan, dia tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Tetap, yang kedua, tetap andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Semuanya kita jemaat Tuhan pasti rindu diberkati. Tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang terbaik, tentunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan hidup rukun. Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya ketika kita bersatu hati, bergandengan tangan. Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya, membahagiakan kita semuanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak terbatas bagi setiap kita ketika kita mau hidup bergandengan tangan. Kita berdoa.